berkata kepada kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Nya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi firman yang kita bagikan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Oke. Ngantuk? Janganlah ngantuk ya. Kita sebentar mendengarkan firman Tuhan, nanti baru acara selanjutnya. Jadi semua anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Kolose. Kolose. Perjanjian apa Kolose? Kolose perjanjian apa? Lama. Perjanjian apa? Baru. Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi Kolose itu dia nama tempat ya nak ya, kota, daerah. Jadi dia itu kayak nama misalnya Palembang. Ini kita lagi di Mayor Ruslan kayak gitu. Ini ke Kolose. Siapa yang menulis surat
Jadi Paulus itu dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Yuk buka yuk Kolose 3 ayat 14. Yang di sana dulu di sini. Kakak yang di sana, ayo. Kalau udah selesai duduknya di sini. Kalian sebelah sini juga kak. Sebentarnya kita inang nanti mungkin hanya sekitar ya 58 menit lah. Sebentar ya kan? Yalah. Ya udah dapat Kolosenya. Kolose 3 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2 ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai yang mempersatukan dan ulang lagi yuk sama-sama belum semua. 3, 2 ya. Dan di atas semuanya itu kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan iya, ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa Paulus mau bilang seperti itu nak? Karena orang-orang yang ada di Kolose pada saat itu, mereka itu sedang dalam ancaman. Mereka itu tidak peduli dengan yang lain. Mereka itu mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena mereka berada dalam situasi yang sulit. Jadi yang dipikirkan mereka bukan orang lain tapi diri sendiri. Sehingga membuat mereka gak peduli sama orang. Mau orang jungkir balik, mau orang gak makan, mau dia kesusahan, mau dia apapun, tidak ada lagi kasih. Jadi Paulus mau menekankan supaya manusia hidup dalam kasih. Tahu kasih nah? Apakah kasih itu cinta? Lebih dari cinta, ya? Kamu tahu nggak caranya mencintai orang tua? Tahu kan caranya kita mencintai orang tua itu jangan buat nangis, membuat orang tua kita jadi senang. Lebih daripada cinta yang kamu buat untuk orang tua, lebih dari itulah bahasa kasih. Nah itu juga orang tua yang mencintai anaknya, itu kan banyak dibuat. Dia masak pagi-pagi orang tua kita, dicuci, digosok baju kalian, dibuat rumah kalian bersih, disiapkan bontot, semua yang diminta dikasih, itu cinta. Tapi kasih orang tua yang lebih apa? Orang tua berjuang nak melahirkan kalian, bertaruhnya nyawa. Jadi apa kasih orang tua lebih besar lagi? Mau apapun yang penting anaknya bisa makan, anaknya nanti kelak sukses, anaknya kelak berhasil. Itu namanya kasih. Kasih orang tua itu sepanjang kasih anak sepanjang. Pernah dengar gak itu? Kasih ibu sepanjang, kasih anak sepanjang. Hah? Gak pernah dengar? Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan, sepanjang kaki Nagita. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kasih orang tua itu terus untuk seterusnya. Jadi anak yang dikasihi Tuhan, kita mau diajak ya. Sekarang kita mau melihat kasih yang bagaimana yang harus ada dalam diri kita. Tema hari ini untuk anak-anak semua pra-remaja. Ini pra-remaja atau sekolah minggu tadi? Pra-remaja. Berarti masa sekolah minggunya sudah lewat. Sekarang masa kakak-kakak, abang-abang, karena sebentar lagi juga ada yang mau masuk remaja, ada yang sudah mau dewasa, ya kan? Gak mungkin terus di pra-remaja kalian kan? Nanti waktunya semakin bertambah-tambah, kelasnya sudah mulai beda-beda. Nah sekarang kita mau diajak hari ini, siang ini, kita diajak untuk mengasihi sesamamu yang ada di sini dulu. Ngapain kita cerita mengasihi orang yang di luar sana? Kalau yang di
sampingku mamanya baru apa, Bang? Gak tahu. Tadi kan udah yang suruh. Coba tanya sama dia mamanya baru apa. Baru lubis. Kamu, Bang, yang di sampingmu, Bang, kakak itu yang baju putih. Dia suka makan apa katanya, Bang? Hah? Kenapa? Kenapa kamu gak mau ngobrol? Ya tanya lah. Kenapa gitu? Tanya lah dia. Gini, kalau kasih itu kalau kasih itu kalau sama lawan jenis bukannya aku nanti jadi pacaran aku apa, bukan gitu ya, biar tambah banyak kawan itu bukan hanya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, terus gak berkawan sama lawan jenis, harus semuanya saling mengawani, saling mengasihi, supaya apa, besok kamu tahu, oh dia saudaraku, kami satu gereja, kami satu kumpulan, kami kenal, aku tahu dia, itu orang yang mengasihi. Kalau kau nggak mengasihi, nggak peduli kau nanti sama dia, padahal ternyata kalian satu gereja, padahal kalian ternyata sama-sama di remaja. Tapi kalau tidak saling mengasihi, nggak mau dia peduli dengan orang lain. Coba yuk, tanya yuk kanan kirinya lagi, ulang yuk. Tanya dia. Udah? Abang sudah ngobrol? Kakak sudah tanya dia? Oh adik rupanya. Kamu, Bang, sudah bertanya? Oke, yang perempuan di sana sudah? Sudah. Sekarang kalau kamu saling kenal, terus tiba-tiba kamu lihat dia susah, apa perasaanmu, nak? Sedih. Kamu peduli dengan dia, tapi kalau tidak kenal, dia ada sesuatu sama dirinya, kamu sedih. Enggak, biasa sah. Kenapa? Karena tidak Nah, makanya anak-anak pra-remaja harus saling temanmu itu bukan hanya kelompokmu, berbesti-besti kelompokan itu aja kawannya, terus nggak kawan sama yang lain, ujungnya kamu tidak mau mengasihi, nggak boleh gitu. Tema hari ini, mana temanya? Ingat temanya kan? Ada temanya. Tema hari ini kalian diajak untuk mengasihi, peduli, sama seperti Kristus yang mengasihi kita. Jadi kalau ada susah kawannya, sedih kawannya, sesuatu sama kawannya, kita nanti sama-sama merasakan ya. Jadi anak-anak di sini mau saling kenal, bertemannya boleh hanya itu aja. Berkawannya itu aja. Bisa berkawan rame-rame, bisa sama-sama, bisa mau main sama semua. Iya, karena kita saudara. Ketika kita saudara saling mengasihi, maka kita bisa peduli dengan orang lain. Iya, nggak boleh hanya itu aja kawannya ya, Bang. Ya, nggak boleh hanya ini aja kawannya, itu juga kawan. Yang perempuan juga jangan itu aja, itu hari Sabtu, itu kawannya hari Minggu, itu kawannya di luar, itu aja. Harus kawan sama semua. Iya, nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus itu mengasihi kita. Nah, apa bukti terbesar kasih Yesus?
Apalagi kamu buktinya mengasihi Tuhan, nak. Memberi korban. Kamu melakukan perintah Tuhan. Apa bukti kamu mengasihi orang tua? Melawan, Enggak. ngomong kasar, Enggak. membentak, Enggak. merajuk, Enggak. nangis. Enggak. Ya, semualah ya, Juan kau ya. Itunya kerjamu kan? Juan yang ditanya namanya? Siapa namanya itu? Hah? Justin. Oh iya, adanya siapa itu? Vito. Ya, jadi kalian semua kita mau kasih orang tua, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, tadi dikatakan ayat 14 itu karena kasihnya itu di atas semua. Berarti kalau di atas semua yang paling, tidak ada lagi selain kasih. Karena itu kita mau seperti yang diajarkan firman Tuhan hari ini, mengasihi sesama, mengasihi orang, Lain. mengasihi Allah. Jadilah anak yang baik. Jangan hanya menerima kasih, tapi kita juga mau mengasihi. Ya, amin. Amin. Boleh melawan, nak. Tidak. Boleh ngomong kasar. Enggak. Boleh membentak. Enggak. Boleh ngomong suka-sukanya, nggak sopan sama orang tua. Enggak. Ya, bersikaplah baik. Amin, kita berdoa. Lipat tangannya yuk. Tutup matanya. Itu bukti kita mengasihi Allah. Ketika kita beribadah berdoa, sikap kita sikap yang baik, ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita berdoa yuk. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami anak-anak-Mu pra remaja. Tuhan berkati kami dari rumah kami, sehingga kami boleh berada di tempat-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau baik kepada kami, Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kami juga merasakan kebaikan karena orang tua kami juga mengasihi kami, saudara-saudara kami juga mengasihi kami. Hari ini kami diajar untuk menjadi anak-anak yang mau mengasihi sesama kami manusia, kepada orang tua, terlebih lagi kami mengasihi Allah Bapa. Karena itu ajari kami, biarlah perilaku hidup kami menjadi anak yang baik. Ajari kami Tuhan untuk sopan, ajari kami untuk tidak melawan, ajari kami Tuhan untuk tidak menyakiti, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Berkatilah masa depan anak-anakmu ini, kelak apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, berhasillah Tuhan semua yang mereka cita-citakan dan rindukan. Ini doa kami Bapa, berkati anak-anakmu, berkati juga setiap orang tua kami, beri umur panjang dan kesehatan, jauhkan orang tua kami Tuhan dari segala mara bahaya. Ampuni dosa kami Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat pengumuman pra remaja yang berulang tahun Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu 4 tahun sudah Bapa. Pengumuman kami ini, persekutuan kami ini boleh berada di gereja HKBP Palembang ini. Biarlah semakin bertumbuh iman anak-anak-Mu, dan semua pengurus anak-anak juga semakin bersukacita untuk datang memuji-muji nama Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yo, mana yang petugasnya lagi datang sini Kak? Udah ada persembahannya, dilipatnya bagus, itu juga kita bukti mengasihi Tuhan. Jangan dikerumuk-kerumuk, jangan dikuluk-kuluk. Ayo, bagus lipat, bagus yuk. Kita bernyanyi doa persembahan. Kayaknya lebih mau. Hah? Kayaknya lebih.
Kita bersama meminta dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami pada hari ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam teman kanan kirinya. Banyak tapi suaranya suara Mas Tiga SD ya. Shalom alumni. Banyak ya. Oke, selamat datang kembali untuk yang alumni cie-cie pulang kampung. Dan selamat datang untuk adik-adik yang kelas 7. Nah, acara kita masih berlangsung. Kalau tengok udah mulai ada yang buka-buka HP. Di sini dulu. Yang di belakang si Christian, si Justin, si Mikael, si Joshua, si Arifan ya. Oke. Sudah disimpan dulu barang-barangnya dan masih menengok ke abang. Yang hadap-hadap samping dibagusin dulu-dulunya. Ada apa itu Sonia? Oke, selamat datang di perayaan ulang tahun Praremaja yang keberapa? Berapa? Keberapanya? Kita semua patut bersyukur. Kategori yang remaja boleh terbentuk dan sudah berjalan pelayanannya selama 4 tahun ya. Dan sudah banyak wajah lama dan wajah baru. Untuk wajah lama bisa kita lihat yang bajunya kayaknya keluaran tahun 1999, warna hijau ya. Kelihatan itu generasi kedua sebenarnya ya. Generasi Lord of You ya, hijau. Kemudian generasi yang sebelumnya belum ada baju ya, jadi udah pensiun. Yang berikutnya ada baju coklat susu yang tinggal susunya aja, coklatnya nggak ada. Ada Bang Justin tadi. Justin abang-abang. Abang-abang lah ya. Abang kelas 7 ya. Oke, dan Praremaja yang pakai baju putih ya, belum dapat baju baru, dan juga adik-adik sekolah minggu yang baru saja masuk ke Praremaja, selamat datang. Dan tentu saja tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari koordinator Praremaja dari Sintua di hadapan kita. Ada yang ingat nama Inang pendamping Praremaja? Siapa coba? Dan lengkap. Oke, langsung saja kita panggilkan pendamping Praremaja kita, Inang Sintua Luna, boleh silakan. Shalom anak-anak Praremaja semuanya. Apa kabarnya?
sudah 4 tahun ya. Kalau 4 tahun ini kalau manusia merangkak lah ya sudah ya. Nah, merangkak. Oke, puji Tuhan lah ya, HKBP Palembang telah memberikan wadah kepada anak-anak pra-remaja, anak-anak tingkat SMP. Walaupun tidak semua HKBP mempunyai pra-remaja ya, hanya beberapa HKBP saja. Karena mengakomodir begitu banyaknya anak-anak SMP. Anak-anak SMP ini dikatakan sudah dewasa belum? Dikatakan sekolah minggu lewat. Ya. Nah, kenapa HKBP membuat kategori pra-remaja untuk mengakomodasi kalian-kalian ini, anak-anak sekalian, agar supaya tidak terdoktrinasi dengan ajaran yang lain, tidak tercemar dengan hal-hal yang buruk ya. Karena anak SMP ini masih mudah terombang-ambing ya, masih mudah terombang-ambing. Kalau melihat orang lain misalnya merokok, ikut merokok, nggak tahu efek sampingnya merokok itu apa ya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini puji Tuhan kita merayakan yang keempat. Apa temanya? Belum ada ya? Ricardo, tiap tahun ada nggak tema pra-remaja kita? Belum. Jadi Ina usulkan ya, setiap tahun Ina usulkan ada misi pra-remaja tiap tahun. Itu tolong dipikirkanlah kepada ketua pra-remaja. Mana Nadia? Nadia mana? Nadia ya. Tolong dipikirkan misinya apa tahun ini ya. Misinya apa untuk yang angkatan 2026-2027 ya. Ricardo, tolong dibikin. Jadi setiap tahun itu temanya berganti-ganti ya. Seperti HKBP juga temanya berganti-ganti tiap tahun. Untuk pra-remaja bolehlah itu nanti didiskusikan ya, Nadia ya. Oke. Nah, Ina mau nanya nih. Ina lemparkan kepada kalian nih. Semenjak kali siapa yang dari awal berdiri sudah ada di sini, angkat tangan. Mana? Sudah ada sejak awal berdiri. Oke. Bang Vito, Bang Vito. Ya, maksudnya itu ya dari sekolah minggu lah yang di sini. Ada yang ngikutin orang tuanya kan, baru pindah ke Palembang, betul? Betul. Oke. Nah, bagaimana kesannya setelah mengikuti kategori pra-remaja? Sukacita atau tidak? Sukacita. Oke, sukacitanya kemana? Kalau lagi jalan-jalan ya? Ya. Atau kalau lagi berenang kemarin di Indralaya? Enggak. Kalau ibadah sukacita nggak? Tapi kok nggak full? Nggak full setiap minggu? Kita ada berapa? 83 ya? Masih nggak 83 ya? 100. Nah, ada 100 itu apa namanya jemaat pra-remaja. Tapi apakah setiap minggu ada 100? Mana Nadia? Nadia yang tukang hitung ini. Ada nggak 100 tiap ini tiap ibadah? Belum. Sekitar berapa nak? 50 ada lewat? 70? Lewat? 80? Nggak nyampe
Kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Kalau kamu mendahulukan Allah di atas segala-galanya, maka kelancaran daripada sekolahmu pun akan baik, karena Tuhan yang memberkati semua pekerjaan kita setiap hari. Janji semuanya akan datang ke gereja. Janji mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Janji ya. Oke, mulai minggu depan tidak boleh ada yang absen. Kalau hari Minggu pagi-pagi jangan malas, jangan nonton bola seperti bapakmu ya. Nanti ikut bapakmu nonton bola hari Sabtu paginya ngantuk Pak. Gak usah lah dulu ya Pak ya, aku ke sekolah minggu ke gereja. Jangan ya nak. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan merayakan ulang tahun. Acaranya nanti akan dipandu oleh Bapak Ricardo. Berbahagialah, bersenang-senanglah, dan semoga kategori yang peran remaja ini semakin jaya, semakin bertumbuh, anak-anak sekalian semakin diberkati oleh Tuhan dengan kecerdasan, semakin menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, tujuannya dibangun kategori peran remaja ini agar kalian di luar sana, meskipun nanti sekolahnya bukan di sekolah Kristen, misalkan di sekolah negeri, tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Kristen yang baik. Jangan lupa kalau makan berdoa, jangan malu mentang-mentang di kiri Islam, di kanan Hindu, di depan Buddha. Ay malu lagi katanya cak iyo dia berdoa. Tidak boleh malu, harus tunjukkan bahwa diri kalian Kristen. Ya, waktu 3 hari yang lalu Inang kebetulan buka Instagram. Entah saya lupa di daerah mana itu, tadi Kalimantan tak apa, ada cepat tepat. Ada cepat tepat. Setiap dia mau jawab, tahu kalian dia bilang apa? Dalam nama Tuhan Yesus dia jawab. Misalnya, misal saja ya pertanyaannya. Apakah gunung yang tertinggi di Indonesia? Dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya Krakatau dia bilang kayak gitu. Terus apakah ini selalu dia jawab dalam nama Tuhan Yesus, sama kayak orang Islam tuh Bismillah ini dia. Nah dia nggak malu-malu, dan akhirnya Tuhan apa memberkati dia menjadi juara di dalam cepat tepat tersebut. Padahal jurinya Islam semua loh, ya. Oke, dia tidak malu-malu. Itu sudah kesaksian bagi dirinya ya. Nah seperti itulah kalian harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Apa artinya surat Kristus yang terbuka? Di dalam tingkah laku kalian tunjukkan harus menjadi anak yang baik, tidak boleh merokok, tidak boleh narkoba, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, selalu patuh pada orang tua, tidak boleh berbohong, hormat kepada guru, ya sayangi teman-temannya, harus baik dengan semua orang. Ya nak ya, karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dinyatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita boleh berteman dengan semua orang, tetapi kalau orang itu membawa pengaruh buruk kepada kita, misalnya dia narkoba, maka jauhilah anakku daripada kalian nanti ikut-ikutan narkoba. Jadi oke, itu saja pidato sedikit dari Ina. Selamat menikmati acara ulang tahun keempat peran remaja hari ini. Selamat berbahagia. Shalom. Oke. Tadi ingat ya kata Inang ya, yang penting-penting jangan ya, yang ekstrim-ekstrim jangan ya, terutama untuk yang sudah naik jenjang dari peran remaja, jangan ekstrim kali kenakalannya, tiba-tiba langsung merokok ya, jangan ya Nasya ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari pendamping peran remaja. Mungkin kita dengar kembali suara yang sudah lama tidak muncul di sini ya. Suara alumni. Ya. Kita sudah meluluskan, tanda kutip meluluskan 3 alumni ya, 3 kepengurusan, meskipun 1 tiba-tiba udah gak di sini abang tengok ya. Mungkin
Mungkin kita panggil dulu dari yang paling senior, ada di belakang sana, Abang Alvito Siregar. Boleh tepuk tangan. Kemudian disusul langsung Kak Nasya, boleh. Nanti Bang Joshua ada di belakang. Joshua, maju aja Bang. 5 tahun lagi Bang Vito akan menjadi donatur utama para remaja, ya. Betul Bang? Amin. Kayak gitu aja, nanti lulus donasi. Dulu di zaman Bang Vito lebih kejam ya. Kita setiap sebelum ibadah push up 5 kali. Jangan, makanya hasilnya kayak gini. Bang Joshua lulus 2 tahun yang lalu. Kak Nasya lulus minggu lalu ya. Baru seminggu ya, masih ya. Boleh kasih sedikit tabungan, sedikit ya, sedikit. Masih sering mantau ini enggak pra remaja enggak kira-kira? Kemarin mantau. Ya, boleh kasih satu pesan aja untuk kategori para remaja sekarang ya, dari Bapak Ridho. Boleh kenalan dulu, barangkali lupa tadi orangnya. Banyak yang udah langsung histeris. Shalom semuanya. Oke, jadi kenalin nama aku Luis Alvito Siregar. Aku biasa dipanggil Alvito kalau di sekolah gereja. Di gereja panggil? Di gereja biasa dipanggil Alvito. Oh ya, hai Bang Alvito. Oke, jadi sekarang sedikit bangga. Karena bakal tahu ke depannya pra remaja bakalan lebih banyak lagi daripada yang hadir di sini. Karena waktu zaman aku dulu gak mungkin ada lebih dari 20 kepala manusia ibadah. Wajib kita semua ya Bang ya, sisanya. Nanti Bang. Itu aja. Oh, satu kata untuk pra remaja. Dua kata. Itulah. Iya. Terima kasih untuk pemain itu ya. Itu sebenarnya ada 6 kata. Iya bagus banget. T. Tapi bagus juga. Untuk masih bagus. L. Bagus. A. Asik, makin bagus. Yang H. Amin. Ya. Ternyata 6 kata. Ada singkatannya. Selanjutnya yang di tengah boleh Bang perkenalkan
Yang sekarang bukan marga baru ya, M ya. Oh enggak. Itu kan namanya juga S. Oh, namanya juga S, boleh ya. Sintuannya juga S sih memang. Ya ini saya ya. Pengkhotbah kita S juga. Tadi Mas Tunggur. Bakalnya S juga. Ukuran bajunya. Bukan S ya. Jadi kesan-kesan saya tiga lah. Oh, konten juga sama nanti beliau udah langsung pesan. Semoga Praremaja terus berkembang dan terus bertumbuh dalam Kristus, berpengharapan dalam Kristus dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala percobaan ataupun masalah yang terjadi. Amin. Sangat rohani banget ya. Tadi abang-abang nggak ada kata-kata rohani ya. Galau itulah. Sangat beda ya. Oke, satu kata untuk Praremaja. Dua kata. Belum juga rupanya. Baik-baik lah ya. Tiga itu kata ya. Baik-baik. Oke, B. Bertumbuhlah. A. Asik. I. Iguana. Apa? Iguana. Ada iguana di sini. Iguana saya enggak ada. Iguana saya enggak ada ya. Kasih. Kasih. Meskipun gak nyambung tapi tepuk tangan untuk Kak Kasih. Bertumbuhlah dalam kasih. Bertumbuhlah dalam kasih. Masih diperbaiki. Oke, kakak-kakak tetap di tempat. Kami undang Inang Pendeta ke depan untuk doanya sekaligus kita akan segera potong menyuti dulu ya. Jadi mana ada dulu. Ya, shalom. Ya, kabarnya ya. Tadi juga di khotbah sudah Ina sampaikan. Jadi buat anak-anak semua, selamat ulang tahun yang keempat untuk kita semua. Tepuk tangan ya. Buat pengurus yang baru tetap semangat. Semoga bisa mengurus dengan baik. Akhir ini jumpa sama kalian semua. Karena Ina mau pindah. Ada kemungkinan nggak ada lagi waktu kita kumpul bersama, ya. Jadi Ina mau bilang permisi, terima kasih buat anak-anak Praremaja, buat kebersamaan kita selama Ina di Palembang. Semoga semuanya nanti sukses. Jangan lupa sama Ina ya. Iya, nanti udah merantau jauh-jauh di mana? Pernah dengar ada nama Pendeta Dema Bogus Sitompul bilang, oh itu dulu pendeta waktu aku di Praremaja. Siapa tahu kita jumpa lagi di lain
Sabar dulu kalian ini wajib militer nih, menyelam 5 menit. Siap? Oke, silakan Ustaz. Repot. Ini pasca ya tadi ya. Minyak tangga. Ini nonton Piala Dunia. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, itulah keseruan-keseruan yang tidak akan didapatkan lagi oleh yang udah lama. Nah, bercanda. Nanti di tempat yang baru harus lebih seru. Dan yang baru masuk kayak mana kira-kira pra remaja? Menegangkan atau seru? Menegangkan ya, ya. Pokoknya kalau masuk pra remaja itu harus bisa tahan napas 5 jam. Ya. Harus hafal ayat Alkitab dari Kejadian sampai Al-Quran. Nah ya, pokoknya harus
Ya, pra remaja itu harus berteman semuanya, dari ujung sini sampai ujung sana, semuanya harus berteman. Oke? Tiap minggu harus nambah satu temannya. Jangan dari kelas 7 sampai kelas 3 SMA temannya si Pedro cuma si Daniel, Sasa, Kevin. Nah, udah ya. Ya, harus berbaur, oke? Dan sekarang kita akan memasuki sesi game. Gamesnya antara dapat hadiah atau dapat hukuman, ya. Tapi hukumannya sederhana, ya. Nanti abang yang menentukan. Oke. Masih di tempat dulu, belum ada yang pindah-pindah. Silakan diputar. Tadi semua sudah absen. Sudah absen. Yang belum absen tidak akan dapat door prize, ya. Yang belum absen. Cek, oke. Nah, sekali lagi aku tanya, semua sudah absen? Nanti yang tidak absen tidak dapat door prize dan tidak dapat nasi, hanya dapat kerupuk dan sambal, ya. Oke. Kertas absen sudah ready. Kita akan acak nomor, ya. Atau ada yang mau langsung, bang, aku aja bang, biar kawanku selamat semuanya. Ada? Gak ada ya? Silakan. Jeng 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 jeng. Nomor Us Valentino Rossi 46 dengan nama siapa? Pengurus Gabriela Natasha Basaribu, yang mana? Kita dapat korban pertama. Tan, ini bukan aku. Ayo, maju. Oh, abang kasih kesempatan untuk selamat. Kalau bisa menjawab pertanyaan. Tanggal berapa pra remaja pertama kali hidup di Palembang? Pra remaja, nggak cepat dulu. Tanggal ulang tahun pra remaja. Tanggal ulang tahun yang pra remaja. Cepat. 54. Salah. Ayo maju. Udah mau kasih kesempatan untuk selamat. Nanti habis kuota yang nonton live streaming kita. Ayo, biar cepat. Sini ya. Mau dihukum sendiri atau berdua? Berdua. Kita acak satu nomor lagi. Jeng 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 jeng. 10 dengan nama Jessica Basaribu. Angus ya? Enggak ya? Main ya. Gak ada ya, Jessica maju. Bukan yang buat soal kan? Bukan. Oke. Nah, permainannya sederhana, hanya menebak siapakah aku. Akunya itu yang mana? Yang ada di kertas di atas kepala mereka. Ya. Maju dikit aja. Jessie maju Jessie. Sini. Ini kalian bisa baca? Bisa ya? Penonton bisa baca? Sekarang bisa? Nanti ini akan ditaruh di atas kepala mereka. Kalian ke sana. Nah, kalian silakan minta bantuan penonton untuk deskripsi ini sampai dapat. Misal,
Penonton cuma boleh jawab iya atau tidak. Oke? Sampai ketemu. Kalau nggak ketemu dalam waktu 2 menit, mereka kena hukuman. Nanti yang tanya ganti-gantian ya, kasih pertanyaan. Manusia iya, punya tangan iya. Gitu ya? Paham? Oke. Apa? Iya, diganti dong, masa ya? Siap? Iya. Iya, taruh di atas kepala. Sabar ya penonton, jangan ada yang gerak dulu dia. Jangan ya, hanya boleh jawab ya atau tidak, oke? Tapi kalau mereka berhasil, semua penonton dihukum. Oke, siap? Kita kasih waktu 2 menit. Yang menang selamat, yang kalah dihukum. 3, 2, 1, semuanya diam. Kalian kasih pertanyaan. Terserah. Manusia. Takut. Ketimpan. Domba. Sapi. Selamat. Oke, silakan. Kembali. Jessica boleh duduk. Nanti hukumannya bareng-bareng. Ya. Kalau yang ini tuh boleh trompet-trompet. Boleh. Selanjutnya kita rolling dari peran remaja lagi atau ke Remedia? Remedia. Nanti pindah ya. Remedia ada absennya. Ya. Kalau pas dipanggil tidak ada orangnya, hanya dapat kerupuk dan sambal. Rolling. Tiga nomor absennya tadi. 18 dengan nama Bang Alvito ya. Bagus. Sebenarnya bukan Bang Alvito tapi dipanggil orang dalam ya. Satu nomor lagi untuk Remonia. Jeng 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 jeng.
Semoga dapat yang cowok ya, yang cowok. Rolling. 21. Siapa? Faye Gloria Nainggolan. Ya. Oke, lagi. Lagi. Dibantu Inang, tebak Inang yang mau laki-laki nomor berapa? Tebak. 45. Bismillah. Siapa namanya? Kita cek Pak. Inang tadi bilang berapa? 45. 44. Sudah kita nggak. Enggak, geser sana Mas. Geser sana. Lagi. Oke. Siap ya? Oke, ini ronde terakhir. Ya. Oh, katanya tadi iya, jangan abang satu ronde lagi untuk laki-laki ya. Terakhir. Kali ini tiga-tiganya beda soal. Kali ini tiga-tiganya beda soal ya. Sini abang ya. Oh, ini namanya satu. Tiga-tiganya beda soal ya. Nanti untuk yang pasti Daniel kita salah-salahin ya. Oke, pertanyaan ya. Kita akan mulai 1, 2, 3 dari Nadia. Laki-laki manusia hewan perjanjian lama tuh perjanjian lama dahulu tokoh yang paling tua kakinya 4 Gak tahu. monyet Nadia, sini.
udah dapat laki-laki perjanjian lama, ganteng, ya enggak ada. Salah. Ayo Gloria. Kakinya 2. Banyak, kakinya banyak. Kakinya 2. Murid Yesus bukan? Bukan. Hewannya dari Alkitab gak? Ada. Ikan. Lagi-lagi. Lot. Salah. Udah tadi yang lain dia banyak. Salah, salah. No, salah. Hewannya belum bukan? Kok bisa? Kok bisa? Karena pintar, oke. Nih. Ular. Tar dulu. Kenapa bisa ular? Gak ada kaki, tahu dari mana gak ada kaki? Pertanyaan mana? Oke. Tadi kesempatan terakhir. Saung. Saung. Oke, tapi udah habis waktu, jadi kita undur. Jadi, ya. Nggak tahu nih. Semua yang kalah tadi maju ke depan. Nadia tetap di depan. Mas Sauli. Loh, kamu udah menang, udah. Geser ke tengah. Siapa aja tadi yang kalah, Wi? Kok ngaku-ngaku menang? Kok kalah? Lawan siapa tadi? Oh, Jessica. Sorry. Satu lagi, Mas Sauli. Bang Vito juga tadi ya. Karena dibantu Bang Julio. Ayo. Bang Julio mana Bang Julio? Justin. Oh ya Justin. Mana Justin? Sini kau cepat. Cepat sini. Ayo cepat. Kau nggak kalah game, tapi abang memang pengen menghukum kau aja. Gampang loh. Kayak mana tangannya, Des? Nah, tuh tinggal bikin gitu doang. Terus goyang pinggul dikit-dikit. Gitu kan? Gitu aja selesai. Kalau tidak, oke, siap? Musik. Apa? Nggak bisa. Penonton mau ganti hukuman atau tetap menunggu tadi semua? Kata penonton harus lari. Nggak boleh. Oh, demonstrasi katanya. Oh, Bang Julio. Sudah. Nah, ini dia contohnya ya. Putar yang kelihatan. Nah, ini Justin banget gak sih? Oke, pause dulu ya. Pause dulu. Sampai dari sini. Ya, situ nggak usah suara. Bisa. Di bawah. Oke. Nah, oke ya, siap ya. Kita ya, kalian ya, ini nggak selesai nih. 1, 2, musik.
yang tadi berhasil nanti temuin abang. Kita setelah ini mesti ngapain ya? Apa ini? Door prize. Ya, door prize kita. Door prize kita hanya ada satu untuk satu orang. Masa dua satu orang? Dan jumlah orang beruntung sore ini hanya 3 ya. Dan hadiahnya ini mantap. Hadiahnya adalah trompet. Oke, kita langsung saja goncang. Ya, kita goncang. Untuk pra-remaja ada 2 kesempatan, untuk remodia tidak perlu. Satu kesempatan ya. Jangan lihat dari isinya, lihat dari acaranya aja ya. Door prize pertama jatuh kepada nomor absen 17 dengan nama jeng 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 Beatrice Panjaitan. Ya, karena dia tidak senang hadiahnya, kita senang ya. Oh, senangnya dia bertanya. Oke, silakan. Dari Remodia kita kasih satu. Jangan lihat isinya, lihat dari kebersamaannya. Gak usah deh, gak usah deh. Satu nomor untuk nomor absen 5. Ini berarti cepat datang. Marni Tumanggo. Karena dia tidak senang hadiah, senangnya ya hadir ya. Dan untuk satu lagi pra-remaja, boleh ke tengah, nggak apa-apa. Ya. Pra-remaja nih, sekarang minta yang cowok, tadi kan oh dari bentar nih. Bismillah. Nomor 18. Apakah cowok? Nikita. Nikita siapa? Ini. Hangus lah ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nikita siapa? Kami undang Nina dan dikasih dua guna untuk mengasih. Boleh tengah.
Udah. Nah, jadi demikian rangkaian acara kita. Sebenarnya sengaja abang nggak mau mewah-mewah tahun ini karena ya kita tadi sudah ada suasana duka. Kita ingat pesan abang tadi supaya kita ingat yang baik. Kita terus bangun Praremaja menjadi kategorial yang terus bertumbuh takut akan Tuhan. Tahun depan kita buat lebih heboh lagi. Sekali 2 tahun kita buat hebohnya ya. Nah, dan abang kasih pesan juga sedikit untuk yang baru datang. Kita ada PA Praremaja setiap hari Sabtu jam 2 ya. Setiap jam 2. Ya, Nana klub. Inang ada yang udah ke klub. Oh, ekskul. Malam. Iya, malam. Enggak ya? PA Praremaja tiap Sabtu jam 2. Oke, datang ke sini. Pakaiannya boleh pakai kaos, tapi celananya jangan celana pendek, harus panjang, menutupi lutut ya. Karena kalau seksi nanti Bang Alex tidak fokus ya. Nanti ngomong cubit ya. Nah, untuk yang sudah tamat dari Praremaja, rajin PA di atas ya, jangan langsung jadi preman, merokok, jangan ya. Terus yang sebelumnya belum pacaran jangan langsung 4 kali, pacarnya 5 ya, jangan ya. Slow. Oke. Ya, yang bersuara tidak dapat. Ya, kita akan tutup ibadah hari ini dalam doa. Inang Sintua boleh menutup acara kita. Nanti setelah ini jangan pulang dulu ya. Kali pasangan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah melaksanakan acara ulang tahun kategorial Praremaja yang keempat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kategorial Praremaja ini hingga pada saat ini tahun yang keempat. Biarlah Tuhan, anak-anak di sini akan bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Di kemudian hari akan menjadi saksi-saksi Kristus di luar sana, agar banyak orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami kecerdasan ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, anak-anak kami ini akan bertumbuh menjadi orang-orang yang akan memuliakan nama Tuhan di kemudian hari ya Tuhan. Biarlah mereka akan bertumbuh bersama Tuhan Yesus, menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia dan memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak mengakhiri ya Tuhan acara kami ini. Di sini juga panitia menyediakan makanan dan minuman ya Tuhan. Sebelum kami makan ya Tuhan dan kami minum, biarlah Tuhan memberkati makanan dan minuman tersebut agar menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Berkati ya juga Tuhan orang tua kami yang sudah membesarkan kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri rezeki agar dapat membesarkan kami dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dengan baik ya Tuhan, dan sekolah kami lancar, dan kami mendapat nilai-nilai yang baik juga di sekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Oke, tim konsumsi dan pengurus yang lain boleh